Jadi kita udah sampai di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Jadi kita mau buat tugas Pancasila kita nih, mau wawancara adik-adik. Guys, di sana ada adik-adiknya, ke sana yuk. Ayo. Yuk. Hai Dek, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kita ada tugas Pancasila nih, boleh minta waktunya buat wawancara? Boleh. Gimana nih anaknya? Dek di situ. Yuk guys. Halo Dek, kenalin aku Nia dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nama panggilanku Bia dari SMA 7. Oke, makasih ya buat waktunya. Iya, Di sini aku mau tanya sesuatu tentang Pancasila. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa Pancasila diartikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia? Nah, karena kita itu bersuku-suku, jadi itu kan pasti banyak macamnya. Nah, maka dari itu perbedaan itu tuh jadi ciri khas kita atau kepribadian bangsa kita gitu sih. Kalau pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika Pancasila tidak direalisasikan ke kehidupan kita gitu? Pastinya nggak bisa dong, karena kan kita apapun yang kita lakukan itu kita berlandaskan Pancasila. Kalau misalnya kita nggak landasin Pancasila, berarti lama-kelamaan itu bakal luntur. Padahal para pejuang kita tuh udah mati-matian berusaha buat kita, tapi kita malah nggak merealisasikan di kehidupan kita gitu. Yang terakhir, sebagai dasar negara, Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara? Pastinya dengan perbuatan kita ya, misalnya kita cara ngomong kita, tingkah laku kita, gimana kebiasaan-kebiasaan kita di kehidupan sehari-hari. Itu sih menurutku. Oke, makasih ya buat jawabannya. Iya, sama-sama. Halo, kamu namanya siapa? Aku namanya Sita. Oke, Dek, minta waktunya ya, mau wawancara sedikit aja. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Pancasila, kamu tahu nggak sih Pancasila itu sebagai perjanjian luhur itu gimana? Pancasila itu sebagai dasar negara. Terus kalau menurut kamu fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur itu gimana? Untuk keputusan kepentingan sebelah pihak. Ya, gitu ya. Kalau penerapannya Pancasila sebagai perjanjian luhur di kehidupan sehari-hari, tahu nggak? Contoh gampangnya tuh kayak musyawarah di kelas, terus merangkul kebersamaan di kelas gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Hai, kenalin aku Feby. Nama adik siapa ya dan dari kelas berapa? Aku Hasna dari 10-7. Hasna, saya boleh minta waktu kamu sebentar nggak? Jadi saya mau bertanya, itu pertanyaannya tentang menurut kamu gimana sih penerapan identitas nasional bangsa Indonesia di kehidupan sekolah kamu? Kalau identitas bahasa Indonesia di sekolah saya tuh kayak contohnya bahasa Indonesia. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia bersama teman-teman saya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita komunikasi pakai bahasa Indonesia. Terus pertanyaan yang selanjutnya, menurut kamu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu gimana sih? Pancasila itu sebagai pedoman hidup yang dimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan contohnya itu kayak keberagaman dari agama, bahasa, dan juga budaya. Nah ini satu pertanyaan terakhirnya. Kamu tahu kan di Indonesia itu ada 6 agama. Jadi gimana ya bangsa Indonesia itu bisa mempererat hubungannya dengan pedoman Pancasila? Menurut kamu gimana sih? Bangsa Indonesia punya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kita mempererat persaudaraan antar 6 agama itu dengan mempedomani 5 sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga itu kita gunakan untuk saling menghormati, menghargai, dan juga untuk bersikap adil pada sesama. Oh, oke, bagus. Terima kasih Hasna. Semangat sekolahnya. Terima kasih. Halo, boleh kenalan dulu namanya siapa? Aku Lahia dari SMA 7 Yogyakarta. Halo Lahya,
Di sini aku mau wawancara kamu, boleh? Oke. Untuk pertanyaan pertama, kamu tahu gak penerapan identitas nasional ini di dalam kehidupan di sekolahmu? Jadi penerapan identitas nasional di sekolah itu contohnya kayak upacara hari Senin. Itu kan kita ada kayak membacakan UUD, terus mengibarkan bendera merah putih sama hormat kepada bendera merah putih. Nah, itu udah termasuk dalam penerapan identitas nasional. Oke. Untuk yang kedua, menurut kamu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu bagaimana dan contohnya itu kayak gimana? Jadi itu identitas nasional, Pancasila sebagai identitas nasional itu tuh sebagai jati diri bangsa. Nah, contohnya itu kayak berbagai beragam bahasa, terus agama, sama suku bangsa dan lain sebagainya. Oke. Ini yang terakhir ya. Tahu gak apa budaya di Indonesia ini sehingga sebagai disebut identitas bangsa di Indonesia? Contohnya itu kayak batik. Nah, batik itu masuk ke UNESCO. Terus ada wayang, angklung, tari daerah. Nah, tari daerah itu kayak saman, itu juga udah terkenal sampai mendunia. Terima kasih. Dulu udah luangkan waktunya untuk wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, kan Pancasila sebagai kepribadian bangsa itu kan merupakan ciri khas Indonesia yang berbeda dengan negara lainnya. Nah, itu tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan serta ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti yang di. Nah, sejauh pengamatan ini, apakah tingkah laku masyarakat sekitar itu sudah 100% mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, Belum 100%. Contohnya kayak apa ibu pelanggaran? Ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, Itu belum 100% orang itu melaksanakan perintah agama. Kemudian keadilan sosial ini kita rasakan yang terjadi belum sepenuhnya adil. Ya, adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada kemungkinan ancaman yang mengancam kepribadian bangsa, mengancam Pancasila gitu. Contohnya Nah, kalau yang terjadi selama ini kan ada organisasi yang terlarang, PKI kan jelas mengancam Pancasila dan keutuhan negara kesatuan Indonesia. Karena tadi ada ancamannya, menurut ibu bagaimana cara untuk mempertahankan kepribadian dan untuk menghindari ancaman itu, yaitu Ya, masyarakat disosialisasikan tentang ajaran-ajaran Pancasila dari tingkat masyarakat dia sampai juga udah kelihatan sekarang kurikulum merdeka juga ada Pancasila itu ya Bu. Yang pertanyaannya sudah cuma 3 aja gitu. Cuma 3 aja. Saya mau wawancara Bapak seputar Pancasila, mengenai pandangan hidup sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, menurut Bapak, mengapa Pancasila dianggap sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bangsa? Ya, jadi gini ya, di dalam kehidupan bernegara ya, suatu bentuk kelompok sosial, seberapa besarnya kelompok itu ya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Besar itu seukuran negara gitu ya, kecil ya seukuran keluarga gitu. Itu butuh suatu pegangan ya, atau suatu pandangan yang itu akan menjadikan arah tujuan kelompok itu dalam
menjalankan kehidupannya sehari-hari supaya memiliki target itu dan pegangan itu. Oleh karena itu untuk kehidupan yang luas seperti negara itu membutuhkan satu bentuk pegangan tadi. Nah, para founding father kita sudah merumuskan salah satu dasar ya kehidupan kita dalam bernegara, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah disesuaikan dengan kondisi karakteristik kultur yang ada di negara kita. Jadi Pancasila ini tidak bisa diterapkan di negara manapun karena memang sudah cocok, sudah disesuaikan untuk Indonesia. Itu dan mewakili semua daerah, mewakili semua suku, agama dan lain sebagainya. Sudah menjadi representasi kehidupan kita bersama. Jadi pentingnya Pancasila di situ itu supaya itu menjadi pengikat juga. Pengikat kita, di mana kita negara kepulauan dengan beragam suku dan budaya dan agama itu, kita diikat dengan adanya Pancasila tadi. Ya. Kalau menurut Bapak, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau kedudukannya itu kalau tadi di dalam bernegara itu sebagai pandangan hidup ya, way of life ya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu menjadi pijakan bagi setiap orang untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan sila-silanya tadi. Karena di dalam Pancasila itu sudah benar-benar mencerminkan pola kita di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya, dari kita beragama, bermasyarakat gitu ya, kemudian di dalam bergaul dan bekerja itu menjadikan semangat kita supaya ini istilahnya menjadi power kita ya untuk bermasyarakat dan kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari itu kita akan menemukan banyak perbedaan dari teman kita, dari masyarakat kita, tempat kita sekolah, tempat kita bekerja gitu. Sehingga bagi masyarakat perlunya Pancasila tadi ya, bagaimana kita harus bertoleransi, bagaimana kita harus bekerja sama, bermusyawarah gitu. Kemudian bagaimana kita menciptakan keadilan untuk kita melakukan pekerjaan ya, bagaimana kita bisa membina hubungan secara ekonomi. Jadi semuanya itu dari mulai makan sampai tidur. Nah, itu kehidupan itu kita diatur oleh Pancasila tadi, dari beragama, dari kehidupan ekonomi, dari kehidupan masyarakat gitu. Oke Pak, saya mau menanyakan kegunaan, tapi Bapaknya sudah menjelaskan secara detail, jadi oh gitu, kegunaannya gitu ya. Iya, sudah. Nah kalau kegunaan itu secara lebih spesifik gitu ya, itu gini ya, kalau misalkan Pancasila itu menjadikan ketika orang ini naik bis gitu ya, naik bis. Ketika kita sudah menentukan tujuan gitu ya, kita nanti akan jelas arahnya. Dipahami nggak? Bisa Pak. Nah, oleh karena itu semua penumpang di situ harus konsekuen. Tujuan kita ini ada 5 sila gitu ya. Nah, ketika kita naik bis, tujuan kita mau ke Jakarta gitu ya. Semua penumpang di sini ini harus satu kata, satu tujuan. Semuanya harus ke Jakarta. Sama dalam kehidupan kita bernegara ini, kita dihimpun dalam satu ikatan ya. Dan kita di dalam tujuan itu harus satu kata, itu Pancasila tadi, tujuan kita. Jangan sampai ada segelintir golongan, segelintir
kelompok yang itu tidak menyepakati Pancasila tadi. Nah, fungsi kegunaannya yang praktis tadi itu arah bis itu bisa tepat tujuannya gitu. Nah, sama dengan kita dalam kehidupan bernegara ini, untuk mewujudkan masyarakat yang baik dalam bernegara ini, tujuan utama yaitu Pancasila. Yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua ini juga harus memiliki falsafah berketuhanan tadi. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mempercayai adanya Tuhan, atau justru mengkhianati salah satu kewajiban agama tertentu, atau mungkin malah menjelek-jelekan agama lain. Nah, oleh karena itu di dalam tujuan tadi itu semua masyarakat, semua elemen harus benar-benar satu kata pakai Pancasila. Tujuannya itu. Itu. Kemudian sampai sila yang terakhir itu ya benar-benar harus benar-benar disepakati gitu ya. Jangan sampai kita malah melenceng. intinya gambarannya kayak gitu, supaya kita lebih mudah lah nanti untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Punya tujuan kan nanti semuanya jadi terarah. Negara kita akan bisa berhasil, akan bisa maju, akan bisa bahagia kalau misalkan semuanya sudah sepakat. Oleh karena itu di dalam pendidikan kita di sekolah-sekolah kurikulum yang baru itu kan ada profil pelajar Pancasila gitu ya. Semua harus benar-benar bisa mencerminkan dan Pancasila itu masuk dalam karakter peserta didik. Oleh karena itu di sini ada porsi sepertiga jam di dalam 1 minggu itu porsinya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu supaya nanti semua elemen masyarakat mulai dari pendidikan itu sudah menuju bangsa kita ke depan itu sudah memiliki akar dari karakter peserta didik. Baik Pak, sudah cukup lengkap. Terima kasih Pak sudah membantu. Oke, iya. Indonesia merupakan negara yang mempunyai pedoman hidup sebagai dasar negara agar masyarakat menjadi pribadi yang dapat saling menghormati dan menghargai sesama makhluk hidup. Pedoman yang dimaksud adalah Pancasila. Pancasila juga dapat menjadi sebuah penengah jika terdapat sebuah perselisihan ketika bermusyawarah. Dan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dapat menjadi sebuah pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mengetahui fungsi Pancasila, sebab dalam Pancasila terdapat nilai penting yang membuat kita berpedoman menjadi warga negara yang baik.